Aquaman and the Lost Kingdom. Dosis actionnya full power. Aquaman 2 atau Aquaman and the Lost Kingdom sepenuhnya mengandalkan adegan laga yang tanpa henti. Film ini menjadi penutup dari cerita panjang DC Extended Universe atau DCU yang telah menghasilkan 15 film. Dari 15 film tersebut, hanya Aquaman pertama yang dirilis pada tahun 2018 yang mampu meraup pendapatan hingga 1 miliar dolar Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa film karya James Wan tersebut merupakan anomali di antara film-film DCU lainnya yang secara keseluruhan lebih cenderung gagal daripada sukses. Aquaman and the Lost Kingdom diharapkan dapat melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya dan menjadi puncak yang memuaskan bagi para penggemar DCU. Fakta, secara survei, sebenarnya catatan Aquaman sebenarnya tidak terlalu bagus dan tidak terlalu mengesankan. Menurut situs web Rotten Tomatoes, rating dari eksekutif hanya mencapai 65% saja, lebih dari 400 orang yang memberi nilai. Sementara dari penonton umum, ratingnya sebesar 72% dari lebih dari 25.000 orang yang memberi nilai. Di IMDb, skornya bahkan lebih rendah, hanya 6,8 dari skor maksimal 10 nilainya. Ini didapat dari 500.000 pemberi nilai. Meskipun demikian, Aquaman tetap berhasil menarik perhatian dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi sebagian besar penontonnya. Skor tidak selalu mencerminkan kualitas yang sebenarnya dari suatu karya, dan Aquaman adalah bukti bahwa pengalaman menonton dapat berbeda-beda bagi setiap orang. Meski begitu, satu hal yang dipahami betul oleh James Wan sebagai sutradara saat membuat Aquaman adalah penonton hanya ingin bersenang-senang di dalam studio bioskop. Karena itulah resep membuat film blockbuster yang secara jor-joran menampilkan adegan action penuh CGI nyaris tanpa jeda berhasil dan membuat Warner Bros. Pictures meraup keuntungan. Rumus ini pula yang kembali dipakai James Wan dalam membuat sequelnya, yaitu Aquaman 2 atau Aquaman and the Lost Kingdom. Dengan kembali membawa para pemain utama, James Wan juga menambahkan dosis adegan laganya menjadi berlipat-lipat daripada sebelumnya, memakai lokasi yang lebih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa James Wan memahami keinginan penonton dan mampu menyajikan hiburan yang memikat dengan jalan cerita yang penuh aksi dan efek khusus yang memukau. Aquaman and the Lost Kingdom diharapkan dapat menghadirkan pengalaman yang lebih intens dan menghibur bagi para penggemar setia franchise ini. Untuk itu, terciptalah cerita tentang David Cain alias Black Manta yang masih menyimpan bara api dendam kepada Aquaman karena kematian ayahnya. Dibantu ilmuwan Dr. Shin, dia mencuri sumber daya penting dari Atlantis yang dipakai untuk menambah kekuatan dalam rangka menumbangkan Aquaman. Sementara itu, Aquaman yang menyadari kekuatan Black Manta bertambah berlipat-lipat akhirnya meminta bantuan adiknya yang dia penjarakan, Orm, untuk membantunya. Dari sini, kisah tentang kerajaan yang hilang, ambisi yang membabi buta, pemanasan global, serta bromance menyelipkan pengisian durasi film. Aquaman and the Lost Kingdom diharapkan menghadirkan konflik yang lebih kompleks dan mempesona, serta memperluas dunia fiksi yang telah dibangun sebelumnya. Untuk menggambarkan semuanya, James Wan menggunakan sedikitnya 5 dunia yang berbeda, dibuka dengan dunia daratan di rumah Aquaman yang hangat, lalu berpindah ke kapal selam maha luas buatan Dr. Shin dan Black Manta, berlanjut ke
ke Atlantis dan kerajaan-kerajaan lainnya, lalu ke gurun pasir, dan berakhir di Necrus, kerajaan yang hilang. Melalui penggunaan beragam setting ini, Aquaman and the Lost Kingdom diharapkan akan membawa penonton dalam petualangan yang epik dan memukau, serta memperluas pandangan mereka tentang dunia yang telah dibangun dalam film-film sebelumnya. Masing-masing dunia ini diciptakan dengan kekuatan CGI yang mengesankan, meski terkadang adegan laganya tidak tertangkap mata dengan baik, terutama pertarungan yang terjadi di dalam lautan. Lebih gila lagi, di setiap dunia itu selalu ada pertarungan tanpa jeda yang menunjukkan kekuatan fisik Aquaman. Dalam scene-scene tersebut, Aquaman akan selalu terlihat berlari dan berenang dengan sangat cepat, melemparkan senjatanya, menggebuk orang, dan berbagai aksi-aksi lainnya. Meski tidak banyak variasi kekuatan yang ditampilkan, tapi bagi penyuka adegan laga, ini rasanya sudah cukup. Aquaman and the Lost Kingdom bisa disebut sebagai definisi yang tepat untuk menyebut film blockbuster, film besar tapi konyol. James Wan sepertinya memang memilih untuk tidak mengisi durasinya dengan kisah atau penceritaan yang lebih kuat dan menarik di samping kumpulan besar adegan-adegan aksi. Dengan penggunaan teknologi CGI yang canggih, film ini diharapkan mampu memberikan pengalaman visual yang luar biasa bagi para penontonnya. Sayangnya, kisah persaudaraan Arthur dan Orm sebagai kakak beradik tidak dieksplorasi dengan baik. Dalam film ini, chemistry mereka yang kuat jelas melesat jauh meninggalkan interaksi Arthur dan Mera yang kini porsinya kemunculannya sudah jauh berkurang daripada film pertamanya terdahulu. Bagaimana suasana hati Orm yang melihat kekasihnya Mera kini menjadi istri dari kakaknya. Sungguh, hal ini merupakan sebuah drama keluarga superhero yang unik dan menarik untuk dieksplorasi lebih dalam. Gambaran keluarga Arthur yang kini telah memiliki bayi laki-laki juga ikut menarik. Apalagi filmnya dibuka dengan menggambarkan sosok Aquaman sebagai ayah yang menyentuh sekaligus koki tukang masak atau pengurus bayi. Namun, sekali lagi, sayangnya James Wan memilih untuk tidak memakai senjata tersebut sebagai pemikat sequel ini. Dengan pilihan tersebut, Aquaman and the Lost Kingdom mungkin masih tetap dapat memuaskan penonton film. Dan bagi mereka yang mencari sesuatu yang segar, film ini bisa jadi akan sangat menyenangkan untuk ditonton dari awal hingga akhir. Bahkan, kalian tidak akan terasa waktu itu terbuang percuma, seakan-akan waktu berlalu dengan cepat, karena setiap adegan-adegan dalam film Aquaman 2 ini terasa begitu tidak terasa membuang waktu. Tanpa sadar, kalian telah berada di akhir film.